Halo semuanya, welcome to EOC Online Service. Dan tentunya sangat senang sekali Anda bisa berada dengan kita di EOC Online Service ini. Buat siapapun Anda, Kristen maupun bukan Kristen, yang biasanya mengikuti kegiatan rohani atau baru pertama kali, sempurna maupun nggak sempurna, kita senang kita bisa belajar bersama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, untuk mengambil manfaat terbaik dari EOC Online Service hari ini, yang pertama jangan lupa untuk tersenyum selebar-lebarnya terlebih dulu hari ini. Boleh saya lihat senyum Anda masing-masing, thank you. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk buka hati kita selebar-lebarnya, biar acara hari ini bukan hanya jadi kegiatan, tapi ini menjadi momen di mana kita ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Tuhan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu akan ada momen menyanyi, berdoa, memuji, menyembah, memohon, bersyukur, bahkan memberi dan mendengar pesan yang membangun kehidupan kita. Jangan lewatkan semua ini. Let's get the best dari setiap momen yang ada supaya kita boleh dibangun jadi pribadi, pria dan wanita yang lebih baik lagi. Sekali lagi jangan lupa tersenyum, buka hati kita lebar-lebar, enjoy the service and God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Online Service. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sekali lagi bersama. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Are you ready, Alpha Omega Church? Hey. Kita tepuk tangan bersama. Go. Aku bayangkan hidupku tanpa-Mu.
kasih Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Thank you, Jesus. Mari nyanyikan bersama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam Semoga yang beserta kemenangan, kami. Engkau Yesus yang besertaku. Mari katakan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku. Kau Tuhanku Yes, God. yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Oh Yesus, serupa denganmu. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan yang paling dahsyat dari Yesus kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih buat rancangan-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau beserta dengan kami Yesus. Rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. We trust you Lord. Kami percaya hati-Mu Tuhan. Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Setiap musim hidupku, perbuatanmu terbukti. Bapakku, hati
Bapa kita hari ini. Oh, panggil dia Bapa. Dia Tuhan yang mau dekat dengan Anda dan saya. Yes, God. Setiap musim hidupku, Oh, God. oh Kau terbukti. Bapakmu zaman ku percaya. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan, biarkan lagu ini mengingatkan kami untuk bisa terus percaya hati Bapa yang di surga buat setiap aspek dan setiap detail kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami yang seringkali kami ngandalin kekuatan kami sendiri, yang kami seringkali lebih percaya hati kami daripada percaya hati Bapa buat kami. Ampuni kami yang seringkali kami lebih percaya kekuatan kami sendiri daripada kekuatan Bapa yang jauh lebih sempurna daripada kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami lebih mengandalkan rencana dan hikmat kami sendiri daripada mengandalkan dan berserah kepada rencana dan hikmat Bapa yang terbaik dalam kehidupan kami. Tapi biarkan di momen seperti ini kami semua boleh kembali lagi. Kembali percaya, trusting your heart. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa di surga yang peduli kami, penyedia kami, pelindung kami, yang mengingatkan kami kalau Bapa di dunia anak minta roti tidak dikasih ular, apalagi Bapa yang di surga buat kami. Ingatkan kami kau Bapa yang di surga yang punya rencana yang terbaik. Kalau kami Bapa di dunia memikirkan yang terbaik buat anak-anak kami, apalagi kau Bapa yang di surga, engkau memikirkan jauh lebih panjang, jauh lebih baik daripada yang dapat kami pikirkan. Tuhan, kalau kami manusia Bapa di dunia memikirkan yang terbaik, Tuhan kau Bapa yang jauh lebih baik dari kami. You think the best for us. You plan the best for us. Biar di momen ini hati kami boleh berkata, Bapakku, Bapakku, hatimu dapat ku percaya. Biar di momen ini jadi doa kami semua. Let's go back to the Father. Come on. Yes God, yes God. Setiap karya tanganmu mendatangkan kebaikan. Oh, panggil dia Bapa, dia nggak jauh dari kita. Yes God, yes God. We trust your heart. We trust your heart. Amen, amen. Setiap karya tanganmu, setiap musim hidupku, Setiap karya tanganmu Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Oh, come on, yang percaya hati Bapa di surga buat kita. Come on, if you believe it today. If you believe it today. Oh God, oh God. Tuhan, thank you buat momen hari ini kami boleh diingatkan lagi to trust your heart. Engkau Bapa yang baik. Tidak ada kejahatan di dalam Engkau. Biar ini boleh mengingatkan kami, you are a good Father. There is no evil in you. Thank you God. Biar apa yang akan kami lanjutkan hari ini itu boleh memberkati setiap kehidupan kami, membangun setiap kehidupan kami, kami yang lama, kami yang baru. Engkau mau melawat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, amin. Amin. Amin.
Thank you for singing and worshiping with us. Dan berikut ada beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, if we are new in Alpha Omega Church and wants to connect with us, kita bisa hubungin nomor yang tampil di layar ini. We believe in cell group and we are growing in community. So don't forget our cell group meetings every week, baik secara onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan bersama. Dan juga jangan lupa nih bahwa di bulan November dan Desember ini our cell group akan ada party bersama, yaitu cell group party. Jadi jangan lupa ajakin kawan-kawan kita, mungkin teman-teman kita yang udah lama banget nggak ikutan kita, mungkin nggak join kita bisa ajakin mereka, dan kita mungkin bisa ajakin juga kawan-kawan kita yang lain ataupun keluarga kita. Nah, sekali lagi untuk informasi lebih lanjut kita bisa hubungin PKS masing-masing, cell group leader kita masing-masing. Di beberapa minggu yang akan datang, kita akan masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Desember. Dan kita akan masuk di serial terbaru kita dengan judul yaitu Christmas Shock. Jadi nantikan, jangan lewatkan sama-sama. Nah, di bulan Desember ini, kita akan mulai on-site service kita. Sekali lagi, di bulan Desember kita akan mulai on-site service kita dengan segala pertimbangan yang cukup berulang-ulang dipikirin. Tetapi kita memutuskan di bulan Desember sekali lagi kita akan memulai on-site service kita bersama. Dan tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, setiap kita yang bisa hadir secara on-site, kita akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, untuk informasi link ataupun pendaftaran akan dihubungin lebih lanjut. Dan buat setiap kita yang masih berhalangan hadir, it's okay, karena good news nih buat setiap kita bahwa Alpha Omega Church online service akan berjalan normal seperti biasanya. Jadi buat setiap kita yang bisa hadir ataupun nggak bisa hadir, kita tetap terus bisa mengikuti service kita dari Alpha Omega Church. And while we are on the channel, kenapa nggak kita press like, subscribe, and please share link ini ke kawan-kawan kita dan mungkin saudara-saudara kita, keluarga kita yang sangat membutuhkan dan bakal diberkati bersama. So enjoy the rest of the service. God bless you. Sebentar lagi kita akan masuk ke sebuah momen di mana kita bisa sama-sama terlibat. Dan ketika kita diajak untuk memberi, buat beberapa saudara mungkin Anda bertanya apa itu memberi. Memberi adalah terlibat dengan visi Tuhan melalui visi gereja lokal ini untuk sama-sama menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna untuk boleh terus semakin dekat dan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah kata-kata ini. Spiritnya Kristus adalah tentang misi. Makin dekat kita dengan Yesus, semakin missional minded jadinya kita. Sekali lagi, spiritnya Kristus adalah tentang misi. Makin dekat kita dengan Yesus, semakin missional minded jadinya kita. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita nggak missional minded, maka seringkali dalam perjalanan hidup ini kita akan menjadi consumptive minded. Sehingga ada dua perlawanan antara consumptive minded melawan missional minded. Nah, gimana dong perlawanan ini, peperangan ini atau pergumulan ini bisa diatasi? Nah, menarik sekali suatu ketika ada banyak orang-orang yang bergumul, orang-orang di sebuah kota yang sangat besar, lalu mereka juga melihat ada berbagai macam penawaran, fasilitas dari kota yang gede, banyak hal yang bisa dilakukan, dan bahkan bukan hanya kegiatan, bukan hanya fasilitas, bukan hanya harta, tapi banyak hal yang bisa mereka makan, mereka beli, mereka pakai. Dan bukan cuma itu, mereka juga dihadapkan dengan pilihan berbagai macam kepercayaan yang ada. Tapi menarik sekali menjembatani pergumulan antara menjadi pribadi yang konsumtif dengan menjadi pribadi yang misional. Ternyata suatu hari Paulus dia pernah menuliskan sebuah kata-kata yang powerful. Dan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam arti kata lain, be more like Christ. Punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus. Nah, ketika kita makin dekat dengan Kristus, menarik sekali, spiritnya Kristus adalah missional minded.
Yes, boleh kita punya uang, kita boleh beli ini, kita boleh pakai ini, kita boleh beli itu, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, jangan izinkan diri kita menjadi konsumtif minded, tapi izinkan diri kita makin missional minded seperti yang Yesus mau kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Yesus dia nggak menolak buat kita untuk diberkati, Yesus juga nggak menolak buat kita untuk melihat ada berbagai macam fasilitas yang kita punyai. Tapi satu yang Yesus minta, biar pikiran dan perasaan kita sama-sama menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, let's be more missional minded. Gimana caranya missional minded? Dengan cara kita terlibat, memberi secara keuangan maupun membawa perpuluhan kita dan memberi persembahan khusus. Nah, di hadapan kita dalam 1 minggu ke depan akan ada yang namanya Sound of Praise, live recording virtual di Indonesia. Ini akan jadi acara yang sangat powerful, akan ada banyak lagu-lagu, bahkan pesan di acara tersebut yang akan membangun kehidupan, menyembuhkan orang, membangkitkan semangat lagi, dan kita percaya pemulihan akan terjadi di hari itu. Nah, saya ingin mengajak kita semua terlibat bersama-sama. Ada beban 160 something juta yang ada di depan kita, dan saya tahu ini bisa kita kerjakan. Kalau sebelum-sebelumnya dari 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar lebih itu bisa kita lakukan bersama. Ketika jumlah ini ada di depan kita, saya tahu waktu kita bergandengan tangan bersama, kita juga bisa menyelesaikannya bersama-sama. Nah, oleh sebab itu lewat acara Sound of Praise ini, kita sama-sama ingin memberkati rumah-rumah, gereja-gereja, mobil-mobil. Let's be missional minded. Karena lewat acara ini kita tahu bahwa akan ada banyak orang, rumah, keluarga, pelayanan dibangun, dipulihkan. Sehingga saya ingin mengajak kita sama-sama, ayo kita taruh perasaan pikiran kita untuk makin menjadi seperti Kristus. Dengan cara apa? Bersama terlibat memberi secara keuangan. Nah, oleh sebab itu ketika Anda memberi, jangan lupa akan ada nomor rekening yang disiapkan sehingga Anda bisa memberi lewat nomor-nomor rekening tersebut. Thank you buat semua yang sudah setia dalam perpuluhan, dalam memberi, dan saya tahu ini akan jadi sebuah kegerakan yang powerful membangun kehidupan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan hari ini kami minta satu hal Tuhan, biar hati kami, pikiran kami, perasaan kami makin menjadi seperti Kristus. Kalau Tuhan izinkan kami diberkati, kami sangat berterima kasih. Tapi biar kami lebih lagi menjadi missional minded dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Dan sementara kami terlibat memberi perpuluhan, memberi janji iman kami untuk acara Sound of Praise yang ada di depan kami tahu bersama dengan satu kegerakan gereja lokal, kami sedang membangun kehidupan, memberkati gereja-gereja, rumah-rumah, mobil-mobil, bangsa-bangsa lewat lagu-lagu dan pesan firman yang disiapkan di acara SOP Live Recording. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bergerak bersama, menabur bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda adalah jemaat, partner, friends, members dari Alpha Omega Church, jangan lupa untuk menabur nomor-nomor rekening yang telah disediakan. Kalau mungkin Anda jemaat dari gereja lain, please menaburlah di gereja lokal Anda masing-masing, karena saya tahu gereja lokal Anda sangat membutuhkan taburan Anda. Dan kalau Anda kawan, partner, leaders, jemaat dari AOC, Anda bisa menabur di nomor rekening yang tertera. God bless you. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Anda yang lama, Anda yang baru, Anda yang Kristen atau bukan Kristen sekalipun, welcome di Alpha Omega Church online service. Sebelum kita memulai, boleh nggak ketik dari mana Anda menonton ini? Kalau Anda dari Kalimantan, dari kota apa, boleh Anda ketik di kolom komen supaya saya bisa melihat, kita juga bisa engage, berkomunikasi ya, walaupun melalui kolom komen. Dan kita senang banget Anda bisa tuning in dari manapun Anda berada. Dan welcome kalau ini pertama kalinya Anda tuning in. Di bulan ini kita membahas tentang Voice of Your Scar. Nah, sedikit review buat kita semua. Di minggu yang pertama kita ngebahas tentang ini, takut. Ada takut yang sehat dan ada takut yang tidak sehat. Apa itu? Anda bisa lihat di YouTube kita yang 4 atau 5 minggu yang lalu. Nah, di minggu yang kedua, di bagian yang kedua dari Voice of Your Scar, kita itu ngebahas tentang ini, kegagalan. Bagaimana mengatasinya, bagaimana menghadapinya. Nah, minggu yang ketiga kita membahas tentang luka yang melukai. Dan bukankah kita semua setuju bahwa orang yang terluka seringkali dia adalah orang yang melukai orang lain.
Dan ini yang kita pelajarin di minggu itu 95% masalah yang terjadi dalam sebuah institusi seringkali bukan karena institusinya, tapi karena pribadinya yang terluka. Dan itu dibawa ke dalam institusi itu, entah itu pernikahan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan gereja termasuk. Nah, minggu yang keempat kita ngebahas tentang shame, rasa malu. Dan hari ini akan kita lihat bersama-sama satu kesamaan yang kita semua perlukan. Anda yang lama, Anda yang baru, Anda Kristen atau bukan Kristen sekalipun. Ketika kita terluka, kita butuh satu hal yang sama, yaitu kita perlu ini, penyembuh. Kita perlu orang yang bisa menyembuhkan kita. Nah, saya tahu setiap kita menghadapi luka, kita punya respon yang berbeda-beda. Ada orang yang merespon gini, aku bisa kok, aku bisa menghadapinya kok. Tapi ada juga orang yang di ekstrim satunya gini, aku nggak bisa menghadapinya. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kerugiannya ketika kita harus terus bergumul dengan luka kita jadi gampang capek dengan hidup. Dan kehidupan yang kita jalani juga nggak bisa dinikmati, tapi miserable. Dampaknya sangat buruk terhadap pernikahan, terhadap anak-anak, terhadap orang dekat kita, terhadap orang yang kita cintai. Dan satu hal yang pasti, siapapun kita, apapun kita semua punya satu kebutuhan yang sama. Ketika kita terluka, we need healer. Orang yang terluka membutuhkan penyembuh. Boleh tulis ini di kolom komen supaya saya tahu kita sedang berinteraksi dan online service ini jadi online service yang tidak membosankan buat kita semua. Orang yang terluka membutuhkan penyembuh. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas pasal yang ke-15. Ini adalah perikop yang menarik. Kalau Anda lama Kristen, Anda tahu ini. Kalau Anda baru, saya ingin ajak kita lihat ini bersama-sama. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Itu ada 3 ilustrasi yang terkenal yang Yesus sedang ajarkan di sana. Yang pertama ilustrasi tentang domba yang hilang. Kemudian ilustrasi tentang dirham. Apa dirham? Itu koin logam emas yang hilang. Dan yang ketiga ilustrasi yang cukup terkenal di luar sana termasuk orang yang gak Kristen banyak sering dengar, yaitu tentang anak yang terhilang. Nah, saya ingin mengajak kita melihat ilustrasi yang pertama dari perikop ini adalah ini, tentang ilustrasi domba yang hilang. Nah, untuk memahami ilustrasi ini, saya ingin mengajak kita ini melihat pentingnya images-images yang ada di dalam story ini. Nah, ada 3 image yang akan kita lihat bersama-sama, yaitu tentang domba, dan kemudian tentang pencarian, dan tentang ini gembala. Yang pertama saya ingin mengajak kita melihat tentang domba. Nah, waktu kita dengar tentang kata domba, dan kemudian kita mendapat gambar tentang gembala. Sebagian kita membayangkan gini, wow, perasaan yang nyaman, perasaan yang aman, kita merasa kayak secure, kita merasa cozy, dibawa ke padang yang berumput hijau, air yang tenang. Nah, tapi perhatikan gini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik, siap-siap ya, ini sangat menarik. Waktu Alkitab sebut dia gembala yang baik dan kita itu disebut domba. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Domba itu gambaran penghinaan buat Anda dan saya. Kok bisa Elia? Nih saya jelaskan. Ada seorang pendeta yang dia itu dulunya adalah gembala. Dan dia cerita, siap-siap ya, tentang domba. Ini realitanya. Domba itu binatang yang bodoh. Dia sering hilang arah. Dia nggak seperti kucing atau anjing yang smart pet. Peliharaan yang pintar. Nah, kalau domba hilang arah, nih perhatikan ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau domba udah kehilangan arah, gembala itu harus cari dia karena dia nggak bisa kembali sendiri. Ketika udah dapat itu nggak bisa kayak dipanggil-panggil dia datang sendiri juga enggak. Dia harus dijatuhkan, kemudian dia diikat, kemudian dia digendong dan dibawa pulang. Itu cara menyelamatkan domba yang hilang. Nah, ketika kita melihat ini Lukas 15 cerita tentang domba dan itu adalah kehidupan Anda dan saya. Yuk kita mikir sama-sama tentang ilustrasi ini. Kenapa kok ini dibahas? Alkitab sedang kepingin kasih tahu apa tentang Anda dan saya. Alkitab sedang ingin memberitahu kita bahwa gini, seperti domba. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita, Anda dan saya perlu diselamatkan. We always need to be rescued and to be saved.
Nah ada satu orang yang cerita nih waktu dia suatu hari jalan-jalan ke England di Inggris sana. Dia pergi ke sebuah pedalaman banget dan kemudian dia melihat ada peternakan domba di sana. Dan di situ semua turis sedang memperhatikan dan melihat bagaimana domba itu melakukan kehidupan sehari-harinya. Nah orang ini dia cerita domba itu saking bodohnya. Setiap kali lihat hijau-hijau rumput dia ke sana. Dia nggak peduli kalau rumputnya itu deket jurang. Dia juga nggak peduli, dia nggak bisa mikir dan dia nggak bisa punya nalar. Kalau itu curam, pokoknya dia lihat hijau aja dia ke sana. Istilahnya kalau bahasa Indonesia ya, pokoknya matanya hijau gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia ke sana, termasuk gini, dia lihat hijau-hijau dia ke sana walaupun dia nggak bisa kembali lagi. Itu saking bodohnya domba. Nah kadang sebagian domba karena udah terjebak di daerah yang sukar, habis makan mereka harus diselamatin. Kalau tidak dia akan mati di sana. Bahkan ini orang ini cerita, nggak jarang para turis itu melihat domba yang jatuh dan mati. Karena apa? Domba nggak punya pengertian apa-apa, nggak punya kepintaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk gini hari ini ketika kita bicara tentang hidup kita yang mudah terluka. Seringkali kita seperti domba. Yang penting hijau kita datengin, bener gak? Yang penting kelihatan hijau, kita taruh pengharapan kita di sana. Padahal itu sementara atau itu berbahaya. Contohnya gimana Elia? Kadang kekayaan bisa kelihatan hijau. Karir, pencapaian, pengalaman, mungkin mantan, mungkin pacar. Tapi apapun itu, perhatikan gini. Hati-hati kalau kita sedang mengejar rumput hijau tanpa kita tahu bahwa itu curam dan susah untuk kembali. Nah saya kasih contoh yang simple aja bagi yang sedang berpacaran atau yang single nih. Pikirin gini coba, ketika kita pacaran sama Mr. X atau Mrs. X atau Miss X siapapun itu. Satu hal pacaran, kemudian in love with the good principle, with good value dan kemudian menikah. Itu hal yang indah. Tapi satu hal juga ada lagi nih ketika kamu pacaran dengan Mr. X atau Miss X itu. Dan itu jadi identitas kita. Dan kita menempatkan kedalaman jiwa kita, pengharapan jiwa kita pada orang tersebut. Aku aman loh sama dia. Aku merasa dihargai sama dia. Gak ada orang yang mau aku, cuman dia yang terima aku apa adanya. Aku merasa dicintai banget dan kita meletakkan seluruh pengharapan jiwa kita yang terdalam di situ. Hati-hati, kita itu seperti domba yang pokoknya hijau kita datengin. Karena gini realitanya, kalau sampai Mr. X putusin kita, apa yang terjadi? Kita bukan hanya kecewa. Tapi kita devastated, kita hancur, kita broken, seakan-akan apa? Nggak punya pengharapan. Sehingga ketika kita kasih makan jiwa kita pada hal-hal yang sementara, yang kelihatannya hijau tapi curam dan lain sebagainya, itu bahaya banget. Dan ini gambaran kehidupan kita. Domba itu, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf sekali lagi. Ini gambaran Alkitab tentang kita. Kita digambarkan seperti domba, and domba itu sangat bodoh. Sehingga dari ini kita belajar seperti domba. Anda dan saya kita perlu diselamatkan. Nah saya boleh cerita sedikit gak gini. Saya kasih gambaran. Bagaimana domba itu perlu banget untuk ditemukan. So hari ini saya bawakan ilustrasi buat Anda. Kalau dog itu smart pet. Bedanya dengan domba. Nah ada sisi making her time di sini untuk bisa membantu kita mengilustrasikan poin hari ini. Sisi bawa Bellies ya, benar ya. Itu dogi dia. Coba Anda lihat, perhatikan gini. Lihat, ownernya naik, doginya ikut. So cute, right? Coba kalau Sisi jalan ke sana, doginya ikut. Dipanggil aja, klik, 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 klik. Wow, smart, right? Oke, suruh duduk Sisi. Oh, sit dia. Shake hand. And oh, look at that. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hey, thank you Sisi for your illustration. Thank you for making the time. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ilustrasi ini saya ingin menggambarkan gini. Kalau dog atau cat, they're smart pet.
Tapi domba, mohon maaf, domba nggak gitu. Domba itu bodoh banget, nggak bisa berkontribusi apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Gembala harus selamatin domba. Nggak bisa seperti kayak dogi tadi, bibi kam, kemudian dia ikut. Enggak. Kalau domba, ingat tadi di awal saya cerita, harus dijatuhin dulu, diikat, kemudian digendong, baru kemudian domba itu dibawa pulang. Domba nggak bisa kooperatif. Gembala gendong dombanya. Nah dari cerita ini apa sih artinya? Ini artinya buat kita semua. Kita manusia, Anda dan saya. Ketika kita terhilang dalam dosa. Kita gak bisa lakuin apa-apa untuk kembali kepada Bapa. Tapi kita bersyukur kita diselamatkan oleh anugerah. Bukan karena kooperatifnya kita. Bukan karena kontribusi kita. We can only be saved by the grace of God. Come on, seperti domba kita perlu diselamatkan. Boleh ketik itu di kolom komen, seperti domba kita perlu diselamatkan. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita terhilang dalam luka kita. Waktu Anda sakit hati, Anda mangkel, Anda dendam, Anda nyimpen. Anda gak bisa keluar dari sakit hati Anda sendiri. Kita itu perlu diselamatkan oleh apa? Anugerah. Nah banyak orang Kristen gini termasuk saya. Kadang kita sok kuat dan kita merasa bisa. Ini contoh ya, kamu mangkel ya. Enggak kok, aku gak mangkel. Aku gak mangkel kok. Enggak kok, aku gak mangkel. Lah kok kamu kelihatannya mangkel? Ya aku biasanya kayak gini. Oh biasa kayak mangkel. kamu lagi marah ya? Enggak, aku gak marah kok. Aku gak marah. Aku gak marah. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kadang merasa we can. Tapi berapa banyak yang sampai hari ini kadang jengkel itu masih mengganggu kita. Karena luka itu masih ada di dalam kita dan seperti domba kita perlu diselamatkan. Kita perlu ditolong. Dan Yesus dia adalah gembala yang mau tolong kita domba-dombanya. Domba bicara tentang nothing we can do. Gak ada yang bisa kita lakuin karena apa? Domba itu bodoh banget loh. Sebagian Anda mungkin ketika dengar ini Anda mungkin mikir gini. Wow, tentang original of sin, tentang asal usulnya dosa ini semua manusia bersalah dan berdosa kok kejem banget ya. Kayak manusia gak bisa nyelamatin dirinya kok rasanya kok kejem banget ya. Well siapapun Anda, kalau Anda berpikir seperti itu dan Anda merasa kuat. Dan Anda gak sadar bahwa kita gak mampu kok nyelamatin diri kita untuk kekekalan. Kita gak mampu nyelamatin diri kita dari luka-luka kita. Kalau Anda merasa gini, well pasti bisa lah, pasti bisa, harus berpikir positif. Well kasih aja waktu. Kalau Anda merasa lelah, Anda merasa capek lama-lama. Karena kita semua perlu belajar, hari ini kita disebut apa katanya? Domba. Domba itu ngajarin bahwa gini, we can only be saved by His grace and His total control. Nah banyak kita orang Kristen terluka dan kita gak bisa sembuhin diri kita sendiri. Kita gak bisa jadi baik sendiri. Kita gak bisa jadi hebat sendiri. Karena apa? Kita domba, kita gak bisa apa-apa. Seperti domba kita perlu diselamatin termasuk dari luka-luka kita. Dan oleh sebab itu di momen ini. Ada Natal di depan kita. Online service kita ini available every time. Anda bisa bagikan kepada orang-orang di luar sana supaya apa? Banyak domba yang terhilang. Yang bisa ngalamin cintanya gembala agung itu. Yang kedua, dari cerita ini kita melihat kalau yang pertama domba, kita melihat ada pencarian. Nah yang kedua bicara pencarian dan komunitas anugerah. Apa sih yang kita bisa pelajarin tentang pencarian ini? Konteksnya adalah gini, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus itu dia sedang merespon sesuatu. Karena apa? Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, saya ceritakan konteksnya ya, zaman dulu undang orang makan itu nggak seperti budaya zaman sekarang untuk menunjukkan friendliness, keramahan. Tapi di zaman itu ketika orang diundang makan, dia sedang menawarkan ini, friendship. Termasuk ini, I want to be in your community atau in community with you. Nah, ahli Taurat, Farisi, pemuka agama enggak suka itu banget.
Mereka ngelihat gini, Yesus bangun komunitas rohani kok dengan orang-orang model gini. Nggak pernah ada komunitas rohani dengan orang model-model gitu. Anda perlu tahu di zaman itu komunitas rohani itu eksklusif. Hanya untuk orang yang taat, tanda kutip. Atau yang dianggap ini, tanda kutip, rohani. Dan orang-orang yang itu, yang pemungut cukai dan lain sebagainya itu dianggap kayak, itu kan nggak rohani. Nggak harusnya mereka ada di komunitas rohani. Tapi di momen itu perhatikan ini, semua mata boleh lihat. Yesus sedang bangun komunitas anugerah yang tadinya dunia tidak pernah lihat. Kalau kembali ke Lukas 15, kan tadi ada 3 ilustrasi ya, domba hilang, dirham hilang, anak hilang. Kesamaannya apa dari 3 ini? Kesamaannya dicari. Bukan hanya itu. Oleh anugerah, apa yang terjadi dari 3 ilustrasi ini? Ada sukacita saat ditemukan. Demikian juga Yesus dia pernah cerita gini. Ini Yesus dia bilang gini, hey aku kan dari komunitas surga gitu kan. Aku dari surga, aku turun ke dunia. Dan dia bilang gini, yang dirayain di surga adalah gini. Orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Surga tidak rayakan orang sok rohani yang tidak mau bertobat. Perhatikan ini Yesus yang bilang kan, tahu nggak di sorga yang dirayain apa? Karena kan Yesus dari sorga, sehingga kayak dia bilang gini, ini loh komunitas sorga itu ngerayain kayak gini. Dan ini yang sedang dirayakan. Anda boleh ketik ini, Anda boleh foto ini, Anda boleh bagikan ini, boleh dilihat sama-sama kalimat yang tadi. Yang dirayakan adalah gini, orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Come on, itu yang dirayain. Surga tidak merayakan orang yang sok rohani dan tidak mau bertobat. Di momen itu ketika Yesus ngucapin itu. Di Lukas 15 Yesus yang berkata, aku mau kok makan sama kamu. Aku mau ngebangun komunitas anugerah bersama dengan kamu. Supaya orang yang tidak sempurna, orang yang terluka boleh sama-sama disembuhkan dan sama-sama disempurnakan. Sebagian Anda mungkin tanya gini, apa sih komunitas? Komunitas itu adalah grup orang-orang yang udah ngalamin perkara intens sama dan kemudian dia bisa terhubung satu dengan yang lain. Maksudnya gimana sih Alia? Saya kasih contoh nih ya. Kalau orang kena tekanan atau sedang ada di medan perang nih bersama-sama. Nih ya, bayangin ada orang sedang di medan perang bersama-sama. Kan dia ngalamin intensitas pengalaman yang sama, bener kan? Ngalamin tekanan perang. Udah gak peduli lagi loh apa partainya, politiknya, bener gak? Udah gak peduli lagi loh apa latar belakang kepercayaannya, bener gak? Karena mereka sedang melewati ini loh, pengalaman hidup dan mati. Yes, orang Asia, orang Amerika, orang putih, orang hitam, semuanya punya budaya, punya tradisi, punya nilai dan lain sebagainya. Yang satu mungkin lebih kuat dari yang lain. Tapi kalau udah melewati pengalaman hidup mati bersama-sama, nggak peduli warna kulit, nggak peduli apapun, tahu-tahu bisa connect nih. Nah perhatikan ini, sadar nggak? Kita semua juga udah lewatin ini, pengalaman hidup dan mati. Maksudnya gimana Elia? Ini maksud saya, kita mati karena dosa, tapi Yesus kasih kita kehidupan. Di mana ayatnya? Efesus pasal 2 ayat yang ke-1, 4, 5, 9 dan ayat yang ke-21 kita lihat sama-sama ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, siap ya? Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, siap-siap maka telah apa? Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Come on. Kita juga ngalamin pengalaman hidup dan mati. Di awal perikop pasal Efesus 2 ini Paulus cerita itu kan. Kita ini loh ngalamin pengalaman hidup dan mati bareng-bareng nih. Di dalam anugerah Yesus. Tapi kemudian di akhir perikop pasal yang Efesus pasal yang kedua. Paulus dia bilang gini. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita bukan hanya ngalamin hidup mati bersama-sama. Tapi kita juga dipanggil untuk ini. Membangun komunitas anugerah bersama-sama.
Karena apa? Kita udah melewati pengalaman hidup mati di dalam anugerah Tuhan. Dan kita terpanggil untuk apa? Ngebangun komunitas anugerah. Supaya orang yang mati secara rohani bisa dihidupkan kembali. Come on, yang setuju dengan saya katakan yes. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di momen ini, ketika kita merenungkan tentang nilai diri kita. Kalau kita hanya taruh nilai diri kita pada hal yang sementara, itu akan merusak kita. Pokoknya kelihatan hijau aja seperti ilustrasi domba itu kan gitu kan. Kelihatan hijau, gak peduli curam, gak peduli itu tebing, pokoknya hijau didatengin sama dia. Kalau kita hanya lihat hijau dan kemudian hal-hal yang sementara itu kelihatannya hijau di mata kita, itu bisa menghancurkan kita. Tapi biarkan nilai diri kita, signifikansi kita, itu kita letakkan di dalam Kristus. Karena apa? Kita bukan hanya terhilang loh. Tetapi waktu kita terhilang, Dia yang datang cari kita. Dia angkat kita, Dia gendong kita. Dia bawa kita pulang, Dia cintai kita. Bahkan di ilustrasi itu disebut apa? Kita itu seperti dirham, koin logam emas yang berharga. Di cerita domba itu dikatakan gini, bahkan dia tinggalkan 99 untuk temukan satu yang terhilang. Seperti saya, seperti Anda. Dan ini membuat kita merasa apa? Sangat berharga. Kalau gembala mau lakukan apapun untuk kita dan biarkan itu jadi identitas kita. Karena apa Bapak Ibu saudara sekalian? Perhatikan gini. Boleh renungkan ini sama saya. Self identitas kita bisa datang dari banyak hal, benar nggak? Keluarga, anak, pencapaian, semua bisa bikin happy nggak? Bisa. Ya kan? Oh ini loh, lihat apa yang aku udah capai, happy. Wah lihat anak-anakku, wah lihat kehidupanku. Perhatikan gini, kalau itu self identitas kita, maka ketika kita lihat orang di bawah kita bisa sombong. Nggak sepinter aku sekolahnya, nggak seberhasil aku pencapaiannya, nggak sehebat aku ketenarannya, nggak sebanyak aku follower dan likes-nya dan viewernya. Tapi coba kalau kita jadi sombong kan? Nah tapi kalau dibalik kita ketemu dengan orang yang di atas kita. Apa yang terjadi? Kita jadi insecure. Kita jadi rasan-rasan. Nah kenapa Yesus kasih ilustrasi ini? Supaya identitas kita ada pada ini. Sukacita yang kita dapat. Itu dari memahami ini. Diselamatkan oleh anugerah. Dihargai oleh Tuhan. Dan itu membuat kita tidak merasa di atas orang lain atau juga di bawah orang lain. Tapi kita ada pada posisi ini selalu bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan hari ini kita belajar ngelewatin pengalaman hidup mati dalam anugerah. Tuhan juga panggil kita ngebangun komunitas anugerah. Artinya apa? Supaya orang lain juga bisa terbangun bersama-sama dengan Anda dan saya. Kita gak perlu merasa lebih sombong dari orang lain. Kita juga gak perlu merasa lebih minder dari orang lain. Tapi identitas kita ada pada kini. Sukacita yang kita dapat dari memahami diselamatkan oleh anugerah. Dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Dan itu membuat kita gak merasa sombong atau gak merasa di bawah banget. Tapi kita selalu ada pada posisi ini bersyukur atas anugerah yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama bicara tentang domba, yang kedua bicara tentang pencarian, yang ketiga bicara tentang gembala. Nah, apa maksudnya gembala? Dari ilustrasi ini kita sedang diberitahu, gembala itu pegang kontrol sepenuhnya dari hidup domba-dombanya. Saya ulangi sekali lagi, gembala pegang kontrol sepenuhnya dari hidup domba-dombanya. Gembala bukan konsultan. Gembala bukan asisten. Gembala juga bukan freelance atau outsource. Kalau perlu dipanggil, kalau nggak perlu nggak dipanggil, nggak. Gembala itu pegang kontrol sepenuhnya dan domba sangat bergantung sepenuhnya pada gembala. Artinya apa? Artinya adalah gini, simple. Perhatikan ini semua mata boleh lihat saya. Artinya adalah gini, serahkan hidup kita sepenuhnya sama gembala agung yang baik itu. Ketika Anda dengar ini sebagian Anda orang modern, Anda mungkin berkata gini, ngapain sih kita kasihkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan?
Karena gini, orang modern kita nggak suka kehilangan kontrol. Kita kepinginnya, kita juga ikut pegang kontrol dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kok kita perlu berserah, percaya sepenuhnya kepada Gembala Agung ini, Yesus? Kenapa? Kalau saya boleh jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali ke cerita Paskah yang ada di zaman orang Israel dulu. Orang Israel mereka merayakan Paskah untuk mengingat ketika leluhur mereka, nenek moyang mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Dan di malam itu ketika malaikat maut meliputi seluruh daerah orang Mesir. Orang Israel mereka diperintahkan untuk ini, potong domba atau kambing. Kemudian darahnya itu ditaruh di ambang-ambang pintu, di kusen-kusen pintu, ya, di ambang-ambang pintu. Dan ketika ada tanda darah, malaikat maut tidak ambil anak sulung orang Israel. Dan mereka dilewatkan dari maut. Nah, dari peristiwa itu setiap tahun, perhatikan ini akan menarik sekali kalau Anda suka Bible study, kalau Anda suka pengajaran, this is gonna be good for you. Perhatikan gini, di momen itu setiap tahun orang Israel merayakan yang namanya Paskah. Mereka mengingat itu ketika mereka diluputkan dari maut. Dan perhatikan ini, ketika orang Israel merayakan Paskah ada roti yang tidak beragi. Kalau ini saya nggak tahu ada raginya apa enggak. Tapi di zaman itu ada roti. Ada sedikit wine, minum dan lain sebagainya. Kemudian ada daging. Ada lamb. Di Alkitab di Keluaran 12 ditulis entah itu domba atau itu kambing. Nah, di Paskah orang Israel. Nah, perhatikan ini, bagi Anda yang suka Bible study, perhatikan ini. Waktu Yesus makan malam Paskah sebelum dia naik ke atas kayu salib di Golgota. Yesus makan malam Paskah dengan murid-muridnya, perhatikan ini, hanya ada roti dan anggur. Hanya ada roti dan anggur. Pertanyaannya gini, di mana daging dombanya? Listen, kalau Anda suka pengajaran. Waktu Yesus makan malam Paskah hanya ada roti dan anggur. Di mana dombanya? Yesus itulah anak domba Allah. Yang setuju dengan saya katakan yes, come on. Yesus itulah anak domba Allahnya. Sehingga kalau Anda bertanya gini, kenapa aku perlu percaya Yesus Gembala itu? Lewat cerita ini, dia sedang memberitahu Anda dan saya gini, hey, kamu bisa percaya aku karena apa? Aku Gembala yang juga sudah pernah jadi anak domba untuk Anda dan saya. Come on, itu Yesus kita. Kalau ditanya kenapa aku perlu percaya Gembala Agung Yesus? Why? Karena dia Gembala yang juga pernah jadi anak domba. Dia mati berkorban di atas kayu salib untuk kepentingan Anda dan saya. So aplikasinya apa yang bisa kita lakuin di akhir pembahasan ini? Hari ini satu aja. Dari semua serial yang kita bahas selama 1 bulan ini. Tentang takut, tentang gagal, tentang luka yang melukai, tentang rasa bersalah. Dan hari ini kita belajar semua kita perlu penyembuh. Aplikasinya satu aja hari ini. This is what we can do. Ready? Percaya sepenuhnya pada Gembala Agung itu. Surrender your life. Percaya itu artinya gini, berserah. Serahkan hidupmu. Serahkan ini luka-lukamu. Kalau kamu punya jengkel, serahkan God. Aku serahkan jengkelku ini sama Tuhan. Kalau kamu punya sakit hati, kenapa gak bilang Tuhan? Aku serahkan sakit hatiku ini sama Tuhan. Di akhir pembahasan ini saya ingin mengajak Anda mengevaluasi hati setiap kita. Ketika bicara luka, tersakitin, jengkel, apapun itu. Di momen ini saya cuma mau tanya sama Anda. Teman-teman yang di stage, Anda yang di rumah, dimanapun kita berada. Siapa sih orang yang paling bikin kita emosi? Dengar namanya aja kayak kita langsung naik darah. Dengar namanya aja kita langsung ngomongin yang jelek tentang dia. Kita gak usah sok rohani, kita gak perlu sembunyi di balik ayat. Kita gak harus jadi orang Kristen yang bertopeng. Tapi kalau itu Anda dan Anda punya orang-orang yang ketika dengar namanya, lihat mukanya kayak langsung emosi. Enggak kok, aku gak emosi kok, aku gak marah. Aku gak marah kok, aku gak marah. Anda gak marah, tapi
ngomongnya nadanya marah. Well, kalau itu Anda, this is my challenge hari ini. Serahkan sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku gak bisa atasi emosi ini dan perasaan ini. Aku serahkan sama Tuhan. Engkau penyembuhku. Engkau yang bisa angkat lukaku ini dan sembuhkan lukaku ini. Come on. Ini pertanyaan saya, siapa yang sedang kita dendami hari-hari ini? Kalau Anda menonton ibadah ini dan Anda sampai di akhir pembahasan ini, siapa yang sedang kita dendamin? Atau siapa yang sedang kita batin dengan negatif di hati kita? Siapa? Hei, serahkan sama Tuhan. Kasih tahu Tuhan, aku gak bisa atasi emosi ini dan perasaan ini. Hari ini aku serahkan sama Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Come on. Saya cuma ingin kasih kita momen 30 detik aja hari-hari di momen ini. Kalau saudara mau pejamin mata, saudara boleh pejamin mata. Biarkan wajah orang yang bikin Anda jengkel itu muncul mungkin dalam kegelapan mata Anda. Atau kalau Anda gak mau pejamin mata, it's okay. Tapi kalau nama itu, wajah itu muncul, itu bikin Anda luka banget, sakit hati banget. Sampaikan sama Tuhan wajah itu. Sampaikan perasaan kita sama Tuhan, God, I cannot handle it. I surrender it to you. Hari ini kita belajar 3 hal. Domba itu mengingatkan. Seperti domba kita ini perlu diselamatkan. Termasuk dari luka-luka kita. Yang kedua bicara tentang pencarian dan komunitas anugerah. Karena apa? Kita semua udah sama-sama ngalamin pengalaman ini hidup mati oleh anugerah. Efesus bilang apa? Kita mati karena dosa. Tapi Yesus kasih kita kehidupan. Yuk jadi komunitas beranugerah bagi banyak orang. Khususnya mendekati Natal. Dan bukan satu kebetulan Alpha Omega Church. Kita punya hashtag Church for Sinners. Itu sudah satu statement yang powerful. Yang penuh anugerah. Memberitahu orang berdosa di luar sana. Come, ada komunitas anugerah yang gak sempurna. Tapi sama-sama disempurnakan oleh anugerah dan cintanya Tuhan. Dan yang ketiga, gembala ini kasih tahu kita. Gembala pegang kontrol sepenuhnya dari setiap kehidupan domba-dombanya. Alias kita perlu berserah sama Tuhan. Dan di akhir pembahasan ini, satu aplikasi aja. Percaya sepenuhnya pada gembala agung itu. We cannot save ourselves. We can only be saved by grace. We cannot save ourselves dari luka-luka kita. We can only be saved by His grace. Boleh kita pejamkan mata kita. Siapa yang mau menyerahkan atau percaya sepenuhnya pada gembala agung itu. Termasuk kita menyerahkan apa? Semua sakit hati kita, luka kita, masa lalu kita yang negatif. Bilang sama Tuhan, God, I surrender to you. Saya cuma rindu di akhir pembahasan kita selama 1 bulan ini. Ada pemulihan hati. Ada kesembuhan jiwa. Ada kesembuhan hati yang terjadi. And you can only do it. Not with your own strength. Bukan dengan kekuatanmu. Tapi only with the grace of God. Kalau itu kamu serahkan sama Tuhan. Kalau itu kamu serahkan sama Tuhan. Dia bisa pakai semua itu untuk datangkan kebaikan buat kita semua. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan. Katakan kau Tuhanku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala. Boleh letakkan tanganmu di dadamu dimanapun saudara berada. Anda yang di rumah, Anda yang di kamar, dimanapun. Katakan Tuhan, I surrender everything to you. Semua lukaku, semua sakit hatiku. Oh God, kau Tuhanku yang turut bekerja
segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa dengan. Ini doa kami Tuhan. Kau jadikan serupa denganmu. Yes God, yes God, yes God. Ini doa kami Tuhan. Biar kami boleh terus ditransformasi, semakin serupa dengan karakter Tuhan kami. Biar di momen ini mengalir hati yang mengampuni. Biar di momen ini mengalir hati yang penuh dengan sukacita. Biar di momen ini terjadi Tuhan, sakit hati kami disembuhkan oleh Tuhan. Rasa takut, rasa gagal, shame, hurts. We surrender to your powerful hand, our healer. Terima kasih buat hari ini. Berkati setiap kehidupan kami. Berkati ketika kami berdiri, ketika kami duduk, ketika kami berbaring, ketika kami berjalan, ketika kami istirahat, ketika kami beraktivitas. Tuhan, Engkau memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Mental kami, emosional kami, psikologi kami. Supaya kami boleh sehat, kuat untuk jadi kesaksian kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau Bapa penyedia, Engkau Bapa pelindung yang selalu turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau mendatangkan semua kebaikan dan kami percaya dan kami terima itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. God bless us.